Rasulullah bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa saja yang cinta kepadaku, maka semuanya itu akan bersamaku di dalam surga. Subhanallah. Narugawa tepegad molodu nyanekana. Bahkan di dalam hadis Urwah, riwayat daripada Imam Bukhari, diceritakan bahwa ketika hadirnya Rasulullah ke dunia melalui rahim ibunda tercinta Aminah, salah seorang hamba sahaya bernama Suwaibah, hamba milik daripada Abi Lahab, beliau memberikan kabar gembira tersebut kepada Abu Lahab. Abu. Lalu Abu Lahab bertanya, ada apa Suwaibah? Keponakanmu telah hadir ke dunia. Anaknya Abdullah. Benar. Apakah kabarmu itu benar? Benar, Abu. Apabila kabarmu itu benar, maka sungguh engkau akan aku merdekakan, kata beliau. Sehingga Abu Lahab melinggai dunia. Lalu beliau dimimpikan oleh keluarga beliau bernama Abbas. Di dalam mimpi Abbas bertanya kepada Abi Lahab, Abu, putra yang merasakan selama drawana mati. Dijawab oleh Abu Lahab, tidak pernah aku mendapatkan sedikit pun kelonggaran azab, melainkan setiap hari Senin aku dilonggarkan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Lahab, nanaturi Abu Lahab, nanaturi Abu Lahab, pada merumpok. Abu Lahab, kafir yang terlaknat di dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab watab. Celakalah Abi Lahab, benar-benar dianya itu celaka. Orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni neraka selama-lamanya mendapatkan keringanan setiap hari Senin karena gembiranya dengan hadir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita nyawa teguh yang merupakan umatnya Rasulullah senantiasa gembira dengan kehadiran beliau. Yakin dan percayalah, tempat kita itulah surganya Allah. Amin. Sehingga seorang pensyair bernama Syekh Samsuddin Muhammad Nasiruddin Ad-Dimishqi, beliau melantunkan syairnya, idza kana hadan kafiran ja'adammuhu bitabbat yada fil jahimi mukhallada ada annahu fil yaumil isnaini daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruram mata muwahida. Dum Abu Lahab yang kagecap dalam Al-Quran, dalam neraka di sinan tempat berkekalan. Setiap Senin senantiasa dikurangkan, diringankan azab, gembira sebab lahir junjungan. Pakon teu ragu terhadap hamba yang sepanjang zaman selalu gembira, lahir baginda matelam iman. Ya negala Dum Abu Lahab yang memang telah mendapatkan kutukan azab Allah di dalam Al-Quran, mendapatkan keringanan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari Senin. Hadirin sekalian, sebenarnya disadari ataupun tidak, siapapun orangnya, apapun pangkat yang dia sandang, dimanapun dia berada, pada hakikatnya senantiasa kita berada di dalam nikmatnya Allah. Tak akui ataupun hana, sampai kita nyawa dalam nikmat Allah.
dalam nikmat Allah. Mulai daripada kita ini makhluk yang merupakan hamba, boleh ada boleh tiada. Kemudian Allah menentukan kita menjadi ada, lalu Allah mewujudkan kita benar-benar ada di alam dunia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ketika Allah menjadikan kita, Allah wujudkan diri kita manusia menjadi makhluk yang lebih indah daripada makhluk-makhluk yang lain. Buktinya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menjadikan manusia di dalam sebaik-baik bentuk. Ketika hadir ke dunia, Allah pula menanggung segala rezeki kita. Maka pek susah ke rezeki itu kumutuah. Allah menanggung segala rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata-lata di dunia kecuali Allah telah menanggung semua rezekinya. Pandum getanyokan dia ditetapkan rezeki oleh Allah tunggu mutuah. Cicak naneduri mi cicak. Halo, cicak naneduri. Makanan cicak adalah nyamuk. Padahal ketika kita melihat cicak dengan nyamuknya hana nyambung. Nyamuk nasayap, cicak hana sayap. Tapi apa yang terjadi? Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Nyamuk truk kudrawat. Wa fis sama'i rizqukum. Allah telah menentukan rezeki kita di langit. Wa ma tu'atun, dan apa saja yang berkaitan dengan kita, langkah, rezeki, pertemuan, maut, yang kan ditetapkan oleh Allah. Kan sering nih kita nyok, kadang-kadang sudah 3 tahun kita berkenalan sama Bang Din, akhirnya nikah dengan Bang Don. Kenapa Bang Don bukan Bang Din? Memang ketetapan Allah Bang Don, walau pilihan kita Bang Din. Nah, kan ditetapkan oleh Allah Ta'ala, maka hanapmu susah nih kita nyok. Rezeki juga demikian. Akan tetapi karena Allah tetapkan rezeki untuk kita di langit, geputren kena udonya hana tepat gede rezeki. Kadang-kadang gede di Malaysia, payah saja gede saya cok. Ulun tuan rupanya gede rezeki ibatam malamnya ulun kena oleh ya cok. Payah saya cok, oi dihantruk kedraw. Karena usaha itu mesti. Walau begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang telah kita rasakan, ada 2 lagi nikmat terbesar, bahkan melebihi nikmat iman dan nikmat Islam. Dah 2 buah nikmat tengku di dalam syair menawi. Dibandingkan dalam syair, ingat kenikmat mimba ilahi, nikmat mbak Rabbi sampai terasa dari ujung sampai ujung kaki. Nikmat mbak Rabbi hantam narda, nikmat di tubuh tanpa jodoh merasuki, nikmat di bibi mameh masam lidah rasa, nikmat di mata yang tak mantang meri, ameng kebiri inang tari tentaya beda, nikmat di hidung mantang tejom ngan wangi, gentot terasi alahai milain banga, nikmat yang raya kanetro Allah tekedi, lahirnya Nabi Muhammad
di atas donya nepejertanya umat Muhammad Nabi ngan ke hai ummi nikmat yang paling raya atung teke pam-pam kumbul sulusung bajingki alay menari lusung mendoda sitara topade gene mekanduri kawin de ani uraw selasa long makanya bele wawona long itu rupanya nikmat kelahiran Rasulullah itu merupakan nikmat terbesar. Kenapa demikian? Di dalam Al-Quran surah Jum'ah ayat yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dianya Allah yang telah menurunkan seorang rasul kepada masyarakat yang buta huruf fil ummiyyin minhum daripada kalangan mereka. Untuk apa diutusnya Rasulullah? Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, untuk membacakan ayat-ayat Allah, untuk memberitahukan bukti-bukti adanya Allah dan kekuasaannya Allah, wa yuzakkihim, sehingga masyarakat Arab yang ketika itu merupakan masyarakat yang kufur jahiliyah, bersih mereka daripada kekufuran, bersih mereka daripada kemusyrikan, bersih mereka daripada kesesatan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah juga mengajarkan kepada mereka berbagai macam hukum-hukum yang tersimpan di balik daripada kalam Allah berupa Al-Quran wal hikmah. Rasulullah juga mengajarkan sunnah-sunnahnya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sesungguhnya mereka sebelumnya adalah orang-orang yang nyata-nyata sesat, kata Allah. Artinya apa? Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nyoban bandung bandam nyoman teng jahiliyah ni mutuah abu yang berbahagia. Dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengajarkan yang pertama kepada sahabat, sahabat kepada tabi'at, tabi'at kepada tabi'in, hingga sampai berita kepada kita siapa Allah sebenarnya, sehingga kita mengenal Allah yang sesungguhnya. Ini merupakan ayat yang menjadi isyarah bagi kita bahwa mengenal Allah itu merupakan kewajiban pertama. Nyohino ke bukti wajib lagi kita nyuat tamurenau ilmu yang tauhid itu. Maka menyahana ilmu yang tauhid lagi kita nyopa yang terpubut hana mengguna tu kemudian ibadat kita nyawa hanya kebut ia tiket kita nyawa hana sempurna, maka itu akan menjadi sia-sia. Ilmu yang tauhid merupakan ilmu prioritas utama, apalagi nyawa masa berbagai macam aliran-aliran kesesatan lah hebat kita nyawa memeduah abu yang berbahagia. Jenyawa lagi kita nyawa tak udip mentengna para alim ulama, bagaimanakah anak kita ke depan? Hana ilmu nyawa sia-sia. Kita menjadi ahli bangunan, kita pun harus memiliki yang namanya ilmu pertukangan. Kita ingin membuka tempat jahit, harus mengerti ilmu jahitan. Lagi kita nyawa tangan tentara, harus memiliki ilmu ketentaraan. Menjadi polisi harus menjadi ilmu kepolisian. Jika wali kota pemerintah harus mengerti ilmu dalam mengatur pemerintahan. Tanda pegot kuih ada ilmu adehan, tanda pegot timpan ilmu timpanan. Wajib ilmu punya hana ilmu yang berelangan agama tak pegot kuih payah kau ngan tentu mima dua. Wajib na ilmu lebih-lebih kaitan dengan ilmu tauhid. Makanya kata seorang penyair,
hanang-hanang walau pinang dan mengguna sia-sia hanang-hanang walau pinang dan mengguna sia-sia hanang guna meratip lamu de sampai bambang hana guna ibadah Allah taturi hana guna meratip lamu de sampai bambang menyetan taturi Allah saban sida asa neraka hana mengguna bandungnya sia-sia hana mengguna turi Allah ilai. Halo, Allah itu siapa? Tahu Allah. Allah kuno jangan ini. Allah nyantau. Tuhan nyantau. Allah nyantau. Nyangon mi tahu. Mu Allah tanda turilah. Wajib teguh merenau tauhid, apalagi tadi ngelawinnya berbagai macam isu-isu yang menuju kepada kesesatan. Ada yang mengatakan Allah di langit, ada yang mengatakan Allah di aras. Nyo perlele kita nyo dapat tepat model-model lagi nyo dalam pengajian. Benarkah Allah di langit? Benarkah Allah di aras? Munya Allah di langit kamu tempat, munya dekedi Allah kamu tempat. Katente lebih rayuk langit daripada Allah. Munya ubud langit dicam kan juga kedua tu. Munya dekedi rayuk langit dengan Allah berarti Allah ubud tengku. Yang etna nilai mentang hai tamang lama kai tu. Apalagi dasar daripada dalil innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya daripada sekalian alam. Apa arti maha kaya? Tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Allah tidak mengambil manfaat, Allah tidak mengambil faedah. Kalau Allah mengambil manfaat daripada makhluk sama dengan Allah itu bukan kaya, melainkan masih butuh kepada makhluk, sama dengan hana kaya. Punya hana kaya, han layak dia ke Tuhan. Tuhan kasihan. Awak dah ilaknya bantu lima makhluk ya Allah, lon ya Allah, nautang ya Allah 15 juta tu untuk acara permasa ya Allah. Enggak jawab oleh Allah, ilong pinautangan gop jawab. Han layak dia ke Tuhan tengku. Setelah kita mengenal Allah yang sebenarnya, kita pula wajib mengenal siapa itu Muhammad. Wajib. Sampai roh tak Nabi yang kongkon Nabi lagi kejadian Jakarta Ahmad Musadek kai pun Nabi berdaun pengadu ya. Benda ilmu siapa itu Muhammad. Setelah kita mengetahui, wajib pula kita mengajarkan anak-anak kita yang masih kecil. Nama Nabi Allah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Bila mana dilihat daripada silsilah ibunda beliau bernama Aminah. Aminah anak daripada Wahab anak daripada Duhra anak daripada Abdul Manaf anak daripada Kilab. Ketika kita melihat silsilah beliau daripada pihak ayah anda, Abdullah anak Abdul Muttalib anak Hashim anak Abdul Manaf anak Qusay anak Kilab anak Murrah anak Ka'ab anak Lu'ay anak Ghalib anak Quraisy anak Malik anak Qais anak Kinanah anak Khuzaimah anak Mudrikah anak
Ilyas anak Mudar, Mudar anak Nidar, Nidar anak Ma'ad, Ma'ad anak Adnan, Adnan anak Udda, Udda anak Mukawim, Mukawim anak Nahur, Nahur anak Tayrah, Tayrah anak Ya'ruba, Ya'ruba anak Yasjuba, Yasjuba anak Nabat, Nabat anak Ismail, Ismail anaknya Ibrahim. Nyan kajian na. Halo kajian na. Gana. Kapan daw? Nyan menyatakan yang ayu ting ting nek tuwi gitu. Nyan farduin tengku. Wajib wujud. Wajib wujud tapurno anu sembari jut rawa tapurno anu no. Muhammad anna Abdullah, Abdullah anna Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anna Hashim, Hashim anna Abdul Manaf, Abdul Manaf anna Qusay, Qusay anna Kilab, Kilab anna Murrah, Murrah anna Ka'ab, Ka'ab anna Lu'ay, Lu'ay anna Ghalib, Ghalib anna Quraisy, Quraisy anna Malik, Malik anna Qais, Qais anna Kinannah, Kinannah anna Khudaimah, Khudaimah anna Mudarika, Mudarika anna Ilyas, Ilyas anna Mudar, Mudar anna Nidar, Nidar anna Ma'ad, Ma'ad anna Adnan, Adnan anna Nahur, Adnan anna Udda, Udda anna Mukawim, Mukawim anna Nahur, Nahur anna Tayrah, Tayrah anak Ya'ruba, Ya'ruba anak Yasjuba, Yasjuba anak Nabat, Nabat anak Ismail, Ismail anak Ibrahim. Wajib pakan wujud ke silsilah Nabi untuk menolak pendapat kaum sebelah yang mengatakan ayah bunda Rasulullah adalah kafir. Ketika kita melihat silsilah keluarga Rasulullah merupakan orang-orang mulia. Bahkan di dalam satu hadis riwayat daripada Abi Hurairah, riwayat daripada Imam Bukhari, apa kata Rasulullah? Bu'istu min khairi, aku diutuskan ke dunia daripada sebaik-baik al-quruni, keturunan-keturunan Bani Adam, qarnan faqarnan, aku dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sulbi yang mulia kepada sulbi yang mulia, daripada rahim ibunda mulia kepada rahim ibunda mulia. Hatta kata Rasulullah, sehingga adalah aku kuntu fil qarnil ladzi kuntu fi, adalah aku berada dalam satu keturunan yang mulia, itulah keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Mustahil hadirin sekalian kedua orang tua Rasulullah itu kafir, kafir itu najis, sedangkan Rasulullah merupakan orang yang mulia. Andai kata na urung kun ku urung cidraw wana kape bengeh cidunya jaro ya hana bengeh ya tak kun malamnya. Begitu pula Rasulullah, ketika ada yang mengatakan orang tua Rasulullah itu kafir, sedihnya Rasulullah hadirin sekalian. Keturunan Rasulullah mustahil orang kafir hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Semuanya adalah orang-orang mulia. Ada hadis seorang pemuda Mekah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di mana orang tuaku dan orang tuamu ya Rasulullah? Dalam satu riwayat Rasulullah menjawab, orang tuaku dan orang tuamu di dalam neraka. Hadis tersebut adalah hadis ahad. Di dalam kaidah mustalah hadis, apabila kita mendapatkan hadis dhaif dengan hadis kuat, maka wajib ditinggalkan hadis dhaif tersebut. Karena ada riwayat yang lain, riwayat daripada Imam Bukhari, ketika ditanyakan di mana ayahku, Rasulullah menjawab di neraka. Kemudian dia bertanya lagi, di mana ayahmu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ketika engkau melewati makbarah orangnya kafir, maka berikanlah kabar kepada mereka berupa azab nerakanya Allah. Hati ahad tunggu nyokihino perleta begitu kemutua untuk menolak berbagai macam sangkaan-sangkaan buruk terhadap keturunannya Rasulullah. Wajib legetanya bertaturin Nabi dukumutuah abu yang berbahagia, wajib. Bahkan wajib pula kita mengenal siapa saja istrinya Rasulullah, siapa saja keturunannya Rasulullah.
Rasulullah itu monogami pada hakikatnya, bukan poligami. Saboh rumah Nabi Khadijah binti Khuwailid, saboh. Maka semua keturunan Rasulullah lahir melalui rahim ibunda tercinta Khadijah. Kemudian setelah meninggalnya Khadijah barulah Rasulullah poligami. Tapi poligami Rasulullah itu terbantahkan pendapat kaum orientalis yang mengatakan Rasulullah itu hiper. Kenapa terbantahkan? Bandum istri Nabi urung-urung tuhami. Zainab ketika dinikahi oleh Rasulullah usia 50 tahun. Ketika itu usia Rasulullah 52 tahun. Juwairiyah 70 sekian. Kemudian Hafsah juga demikian. Kalau seandainya Rasulullah memang hiper, tentu yang dinikahi oleh Rasulullah tentunya wanita-wanita perawat. Kepada nenek. Makanya bu, menyana yang pegah nyolong mau kawin lo ikut sunnah Nabi dia mau kawin yang gerta-gertanya dia. Pengen anak darah. Ngaurung Tuhan tak mau kawin. Kenapa Rasulullah menikahi mereka? Ada 3 tujuan. Yang pertama di antara mereka adalah istri sahabat Rasulullah yang gugur di dalam peperangan. Karena tidak ada yang memperhatikan, Rasulullah datang iba. Menyedegedi hana genikahi Ya'juj menteng nafkah lahir fitnah gede biar tamong bak rumah gop. Maka dinikahilah oleh Rasulullah. Yang kedua ada di antara mereka yang baru masuk Islam. Dikhawatirkan oleh Rasulullah menyedegedi lam Islam hana sewang yang kadang takut-takut kafir kembali. Yang ketiga ada di antara mereka istri yang suaminya pembesar dari kalangan kafir. Rasulullah ingin menempatkan beliau tetap dalam martabat mulia sebagaimana bersama suaminya, maka dinikahi oleh Rasulullah agar martabat si perempuan itu tidak diinjak-injak dengan dijadikan sebagai hamba sahaya. Leboh tujuan Nabi itu kumutua. Makanya hoka pemuda-pemuda pengurus permasa yang golong-golong mekawin Nabi hana galang yang berdega-dega. Oleh karenanya kakanda Juanda nyopaya pegot program lain, program menyantuni pemuda permasa nikah yang tetean pelipah sidodro waju. Rasulullah tidak senang apabila kita tidak berumah tangga. Makanya Rasulullah mengingatkan an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku kata Rasulullah. Faman raghiba bi sunnati fahuwa minni, siapa saja yang senang dengan sunnahku maka dia itu bagian daripadaku. Wa man lam yarghib bi sunnati falaisa minni, siapa saja yang tidak gemar dengan sunnahku maka dia itu bukan bagian daripadaku. Rasulullah hana galak kedanyo hana murmur tangga. Apalagi tinggal hino ibat tamnyo berdega-dega. Ho nuka ibat tam tinggal itu. Nyo berdega-dega. Dengan tamarati bantablut kana hino itu ada. Murmur tangga. Tengku ngan sawat tema kamu murmur tangga hai ngaurinya ang kupung ngauragam menyebedanyo agam. Ngauragam menyebedanyo inang kanyan maksud tengku inang pakiban. Yang pertama kata Rasulullah dengan perempuan yang banyak anak itu sunnah. Mantap pada depu ramai anak takalan bak mak na 12 mai ji 6 ka guru. Buktinya Rasulullah bersabda tadawwajul waluda wal waduda fa inni mukatsarun bikum. Nikahi olehmu perempuan-perempuan yang banyak anak, sungguh kelak di yaumil kiamat aku merasa bangga, merasa bahagia karena umatku lebih banyak daripada umat-umat yang lain kata Rasulullah. Dan baik kenang pengut yang bertegak-tegak kuragam ni. Baik nekalan cantik luar dalam galam pasti banyak orang tertipu apalagi ni jauh Korea lawenya agam-agam kajeginya. Baik kalan cantik luar maka berdega-dega hoka anak muda yang galam kawin jangan kena oleh dia. Baik kena pengut letak kena pengut. Makanya diingat ulun tuan di dalam syair suara lagunya salbra muda leh nyoka menawai kulis salbra muda benehun tat hai abang bak nemita judo Kudara baru hai cudebang
besalah ramba beempan mengkalan laju mengkenang merengkam asai cantik rupa bulan yang leharta yang penting tathai abang asaina sembahyang gad keturunan lingalam yang na agama taat ke Tuhan gad kelakuan soai rumah nyanjir baklim boy dua menang sidlam harta rupanya wajah limboy tapi dekanan cebe dua puan betul tapi bukan prioritas utama. Wanita yang baik dalam agama bukan wajahnya. Makanya sabda Rasulullah, coba kita yang perempuan, coba kita introspeksi diri, punaruh getanya dalam hadisnya, kata Rasulullah, khairun nisa, perempuan yang cantik adalah yang pertama man tasarruka idza absarta, ketika dipandang oleh suami menyenangkan hati suami. Hana meceh tari, yang penting rapi mehiulung kabare, menyenangkan hati suami. Mbak sampai murah, nanti murah nanda murah nanda tiba contoh murah nanda murah kapan lo bantu batam murah mana mohon lo contoh murah maaf cakap wadenta uyu beranjang tempat tae kolor biru boh BH petuh boh yang gekun inang murah hanagot. Yang kedua, waktu ti'uka idza amarta, ketika engkau perintahkan istrimu dia senantiasa taat kepadamu. Taat. Tapi ingat, taat kepada suami sejauh tidak maksiat kepada Allah. Taat. Haram taat kepada makhluk bila mana kita maksiat kepada Khalik. Benda kali taat li katanya. Mungkin lila kau adik nyotang na rencana aku nupuan 2 kilo wajahnya kata jualan lebih hakah nyanta besalah. Yang ketiga, wa tahfatu ghaibataka fi nafsiha wa malika, ketika suami tidak ada di sampingnya, ketika suami tidak ada di rumah, senantiasa dia menjaga dirinya dan harta suami. Subhanallah. Inilah calon-calon istri yang mulia. Inilah calon-calon ibu daripada anak yang tercinta. Pakan gayu pilih-pilih perumah bagetanya dengku. Karena guru pertama bagi anak bukan guru TK, bukan guru TPA, bukan guru SD, bukan guru SMP, bukan guru SMA, tapi guru pertama bagi anak adalah ibunda tercinta. Utlubul ilma minal mahdi ilallah, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Siapa guru kita ketika dalam ayunan? Itulah ibunda tercinta. Apabila ibunda itu merupakan orang yang mengenal Allah, rindu dan cinta terpaut hati selamanya dengan Allah, maka tak kalah mengayunkan anak-anak kalimah lain selain kalimah thayyibah. La ilaha illallah, kalimah thayyibah payung pagi ora tudong bate yang buka, kalimah thayyibah wateta mate, kalimah thayyibah ingat berijang urawa malam takingan sabe menyahan tak kenangan lidah. Allah Allah benalam hati. Ibunda merupakan guru pertama bagi anak kita. Begitu pula sebaliknya,
Kita sebagai wanita juga geyo pilih-pilih suami. Beban katakanlan ka kenang baje amko iliwa papo ipatura doma ilong kajian nyan kadang tiba sabu-sabu ya. Berdekat-dekat. Untuk apa kita banyak harta bila mana itu harta tidak bisa kita pergunakan? Kebuat kaya raya menjadi gede hartanya harium tunggu dua. Man jama'a malan haraman, siapa saja yang mengumpulkan harta haram, summa tasaddaqa minhu, kemudian dia bersedekah dengan harta tersebut, kata Rasulullah, lam yakun lahu ajro, tidak ada pahala baginya, wa kana lahu isro, yang ada tercatat merupakan balasan dosa. Naudzubillah. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan haram, maka neraka yang paling dekat bagi daging-daging tersebut. Kepuan dari harta itu. Kebahagiaan tidak tersimpan di balik harta. Ya biasalah. Berapa banyak orang yang kaya raya tetapi tidak pernah bahagia. Cukup lu takalan urung-urung gasien tapi cukup bahagia udip gemi metuah abu yang berbahagia. Ingat kalian suami yang tupon yang lebih gat dengan tungku-tungku yang nabut. Nya ngan tungku-tungku nama kawin. Apalagi tungku yang katruk kena batam hana mohon tajo binganya necok laju tempat-tempat. Nya cukup bahagia tam rumah tangga ngan tungku meyah patih citanya yang bak bunda-bundanya bukan. Bila mana menantu kita, suami anak kita, si terawat tungku cukup bahagia demi. Cuma timbul pertanyaan, netem. Halo, netem mereka hantam. Han, anu darah hinoi batam mana Aceh, tim kawin ngedenggu. Han, nyentem behana mo. Sebab na anggapan tingku. Bruh. Urang nak lembu, mana lagi lembu. Menjakrung sebab. Ledung na yang anggapan menot tengku. Ibayang laju. Tengku yang berarti baje meelalat, topi kuning kami kilat-kilat, igau hantam ketika, injekrung menjeng-jengut kalau geper metopak camangan, nyankan tengku rumpungan, tengku hana model kaya nekalan depan gure-gure kita jualan nekalan, kan hana yang gera kan, nekalan ni hoya hana gera kan, hana. Cukup bahagia tak kawin dengan tengku hoka nedara Aceh. Menyentuh suami kita seorang tengku, tak kalah akan berkumandang. Hayya 'ala shalah. Gekene dekut deh. Yuk salat berjamaah, subhanallah. Tengku menjadi imam, kita menjadi makmum. Masya Allah, ni mentua. Allahu akbar, Allahu akbar. Cukup bahagia. Selesai daripada salat menyetengku melintai ada gekun ba anak katanya deh begini tae pakon tengku tabut Quran nilainya subhanallah malam pun gebuat Quran tiban tengku tabut sama-sama sabo-sabo hayat sapo be bah tengku baca adik buh makna maka cukup bahagia demi cukup tenang tu. Apalagi lagi tengku buat menawarkan alumni mudi mesra, subhanallah cukup laga tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Sapuanya kan gendeng baca doa kawan muda yang golong berumah tangga ketika malam pertama sunnah bagi suami memegang ubun-ubun daripada istri. Mai kamu yang kadir teku kawin terus sunnah hukumnya mat bak ubun-ubun purmoh yang lagi nyawa tamat mani purmoh tengku pa iman payai mai man gitu bek nanya yang kon yang menawar tamat bak ubun-ubun purmoh
Lalu kita baca doa, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabbaltahu alaika wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabbaltahu alaika. Ya Allah, ya Rabbi, ya Maulana, ya Tuhan kami, lon melake badron ya Allah, kebaikan purma di atas lonyo, lon melindung badron ya Allah akan keburukan purma lon di atas lonyo. Nah pernah baca kata bu? Nah yang baru pun nyan sunnah tengku berlaku demikian bila mana menentu ada ilmu agama menyeperti merempok rabine pakai pali-pali gede pali lampu. Nah ini bukan kekuatan juga dia. Makanya ingin kita mendapatkan istri yang salehah, salehkan diri kita terlebih dahulu. Ingin mendapatkan suami yang saleh, salehah kita terlebih dahulu. Karena Allah telah menjanjikan, al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat. Inang yang brok-brok kepesiap li Allah ke jalan darah baru, agami yang brok-brok, agami yang brok-brok ke jalan lindo. Inang yang brok-brok, inang yang god-god ke jalan darah baru, agami yang god-god, agami yang god-god ke jalan lindo. Inang yang god-god ya negara. Ingin dapatkan istri salehah, salehkan diri kita terlebih dahulu. Ingin mendapatkan suami yang saleh, salehahkanlah diri kita terlebih dahulu. Nagalak nomor 4 menantu yang saleh, nagalak nami, nagalak ngedengku, betul, jujur, lillahi ta'ala. Hana sulit untuk mendapatkan menantu ataupun suami yang saleh, hana sulit. Ibarat lagi tak kemawi deku, nani kemawi lewatnya, cukup sama lagi tak kemawi. Menyata gedi tanah kemawi berikap ungkut sakap. Nyan tapoh umpun udang putih yang raya-raya benau benang jaro yang mentau dep be udang reki ikem takap. Udang putih. Timah be raya bacut mentek. Iplung-plung udang mutuahnya mukum mirungkap. Lia tak pakai umpun yang betul tempat kemawi bepah. Be untuk nedia yo wete go bago hinan. Allah tengku ikam mau hino di Batamnya hino tengku ngan bunga mekawe ikam nyan thui nyo tengah tak pegah kok sakap maka empun bupah pakiban maksud tengku bila mana ingin menghendaki anak kita mendapatkan suami yang saleh, jadikan si anak itu menjadi umpan. Tapi tak kalah anak-anak yang hi udang putih behi udang ruqyah hot apa tengku hana lampat hai hana pacit di pasantren jo anak darah yang hi udang putih ya jo lam dayah puwa kedih wace endek kena pre wate puasa iwalau kena batam tatanyang watinya pakai bana kai dead head golom mak menyengolom riwang lop tahun kedua tatanyang balik pakai ban mak menggawa-gawa kah tapi kalau irungkom balik kembali tahun ketiga tatanyang belum pakai ban mak kairungkom rezeki. Karena kenapa kita akan mendapatkan anak yang saleh dan salehah berawal daripada kedua orang tua yang saleh dan salehah. Karena kata Rasulullah, bagaimana kedua orang tuanya, begitulah keadaan anaknya. Coba kita lihat Rasulullah, orang yang sangat saleh di dunia. Istri Rasulullah juga orang-orang yang saleh. Makanya keturunan Rasulullah adalah anak-anak yang saleh dan salehah. Siapa saja istri Rasulullah? Yang pertama Khadijah, anak daripada Khuwailid. Yang kedua Zainab, anak daripada Khuzaimah. Yang ketiga Aisyah, anak daripada Abu Bakar.
Yang keempat Hafsah anak daripada Sayyidina Umar. Yang kelima Saudah anak daripada Zama'ah. Yang keenam Safiyah anak daripada Huyai. Yang ketujuh Ramlah anak daripada Haris. Yang kedelapan Maimunah anak daripada Abu Sufyan. Yang kesembilan Hendon anak daripada Abu Umayyah. Yang ke-10 Zainab yang kedua anak daripada Jahsy. Yang ke-11 Juwairiyah anak daripada Al-Haris. Dari 11 orang istri Rasulullah, hanya Khadijah binti Khuwailid yang mampu memberikan keturunan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirlah melalui rahim Khadijah 6 orang anak. 1 orang daripada Zainab bin Jahsy ataupun Maria Qubtiyah yang dinamakan dengan Ibrahim. Ketika kecil Ibrahim pun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 yang lainnya, yang pertama Qasim. Makanya Rasulullah sering dipanggil dengan Abul Qasim. Qasim pun meninggal dunia ketika dalam keadaan masih kecil. Yang kedua Abdullah. Untuk mengenang jasa daripada ayahanda tercinta, makanya Rasulullah memberikan nama anak tercinta dengan Abdullah. Abdullah pun meninggal dunia ketika masih kecil. 4 orang lagi perempuan. Yang pertama Zainabun. Dinikahkan Zainabun oleh Rasulullah dengan sahabatnya sendiri Abu Al-As bin Rabi'. Maka lahirlah seorang anak bernama Umaymah. Umaymah inilah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam satu hadis, ketika Rasulullah salat, tak kala beliau membacakan ayat-ayat Al-Quran, Rasulullah mengendong cucunya. Siapa cucu yang digendong oleh Rasulullah di dalam salatnya? Itulah Umaymah, seorang anak perempuan, cucu yang lahir daripada anak tercinta Zainabun yang dinikahkan dengan Abu Al-As bin Rabi'. Yang kedua anak Rasulullah bernama Ruqayyah. Pertama Ruqayyah dinikahkan oleh Rasulullah dengan anaknya Abu Lahab bernama Utbah. Yang ketiga Ummi Kulsum, dinikahkan oleh Rasulullah dengan adiknya Utbah yaitu Utaibah. Rupanya Abu Lahab mula-mula sangat cinta kepada Rasulullah. Mulainya Abu Lahab membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendakwahkan dirinya sebagai rasul. Itulah awal mula Abu Lahab mengatakan kepada anaknya Utbah dan Utaibah, "Anakku, ceraikanlah anaknya Muhammad." Maka hiduplah ketika itu Zainab, Ruqayyah bersama Ummi Kulsum di dalam keadaan janda. Lalu Ruqayyah dinikahkan oleh Rasulullah dengan sahabat beliau bernama Utsman bin Affan. Lahirlah seorang anak bernama Abdullah. Ketika usia Abdullah 6 tahun, Utsman bin Affan bersama keluarganya hijrah ke Madinah. Ketika itu usia Abdullah 6 tahun. 2 bulan di Madinah, Abdullah meninggal dunia. Tidak lama kemudian, Ruqayyah pun mengikuti jejak anaknya. Beliau pun meninggalkan alam dunia, dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah Utsman bin Affan sendirian dalam keadaan duda. Kemudian Rasulullah mengambil Ummi Kulsum, menyekeun gedanya tuang balaya. Berkawinlah kali kedua Utsman bin Affan dengan anaknya Rasulullah yang ketiga Ummi Kulsum. Karenanya dalam setiap kitab sejarah, baik itu kitab Durratun Nasihin, Khulasah Nurul Yakin, terkenal nama panggilan kepada Utsman bin Affan dengan Dzunurain, orang yang memiliki 2 cahaya. Kenapa dipanggil dengan Dzunurain? Karena Utsman bin Affan sempat berumah tangga dengan 2 orang anak Rasulullah. Yang pertama Ruqayyah, yang kedua Ummi Kulsum. Yang terakhir anaknya Rasulullah Fatimah. Dinikahkan Fatimah oleh Rasulullah dengan adik sepupu beliau Ali bin Abi Thalib. Maka dari perkawinan tersebut lahirlah keturunan Rasulullah, anak daripada Fatimah. Berapa orang anak Fatimah? 2. Hinan paduk drawana Fatimah 2 draw. Hina paduk drawana Fatimah 2 draw. Hina paduk drawana Fatimah
dua draw nyentang korban lagu Rafli mendum sang Hasan dan Hussein cuco di Nabi anak tua Siti Pati Mahadura karab kiamat beli dua anak Fatimah 6 draw anak Fatimah yang pertama Hasan, yang kedua Husain, yang ketiga Muhsin, yang keempat sama seperti nama kakak beliau yaitu Zainab, yang kelima juga sama yaitu Ruqayyah, yang keenam juga demikian yaitu Ummi Kulsum. Dari 6 orang, 4 orang meninggal dunia ketika masih kecil, 2 orang selamat hingga sempat berumah tangga. Itulah Hasan dan sampai menteng Hasan dan Husain. Tapi 6 draw anak Fatimah. Coba kita lihat silsilah keturunan Rasulullah, semuanya orang-orang mulia. Kenapa mulia? Karena diawali oleh kedua orang tua yang mulia. Kan hana salah lagi kenurun tuha kita nyawa dia je pakiban menan ke menye pakiban mangan nyan ke laganya nanu hana pusulet tu kumudua. Ingat udep kita nyawa hidonya hana trebe nyawa yang perlu ingat, anak itu merupakan aset terbesar bagi kita ketika kita meninggalkan alam dunia. Hidup kita di dunia, kata Rasulullah, ibarat seorang musafir yang sedang berteduh di bawah pokok kayu yang rindang, sedangkan perjalanannya masih jauh dan melelahkan. Begitulah bandingannya kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia, 2 alam yang sedang menanti kita. Yang pertama alam barzakh, raudatan miryadil jinankah atau hufratan min hufarin niran, menjadi kebun surgakah ataupun lubang neraka, naudzubillah. Yang kedua alam qara, surgakah tempat kita atau neraka, tidak ada yang tahu hadirin sekalian. Hana trep udip kita nyawa dunia tu siat sagai udip dunia. Hana teteh tengah tapit-pit kagejok pulang kita nyawa oleh Allah Ta'ala. Siat nyawa ginawa lagi kita nyawa tengah taduk-duk tamu kem-kem bertatap muka. Yakinkah kita sebentar lagi masih hidup? Tidak ada yang tahu. Semua kita telah mengambil nomor antrian kematian, tapi limboi patuh inilah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madum kita nyokali tecok limboi antrian. Hana tate hana trepuan yang hana tempo getanya tawa uanam baka kadang syit manam kadang syit urau li Tuhan sidrawakan rahasia oleh sebabnya wahai adau keuran tutawan bekai tamita kubur sembah yang manangan urau begado lalau tu begado lalau setan budaya tepet mata mukro surukung nyawang bisa malaikat ba diadu ikan tubuh selinteng ramedum urang ya kunjung gata diadu kubu jitimah nalim mulai urang tua ke gata kahabe gaseh serta sayang bahapipa sangan yang gada cinta tak pegah cinta tatat suami kita nyobu tidak seberapa golong nasi drawalako bu mutua ahwate kita nyomati gekun batu kui mau dengku pura nyolon hanut telewa rumah hokana ja punuk lop lam tanah pedi sapat ngompromo naik kota nyo model ako modelnya hana tu lako pungo modelnya kadang-kadang golam sampai senujo kagugur lain. Begitu pula sebaliknya Bapak sekalian, tidak ada yang namanya istri itu setia sampai menemani kita di alam barzakh, itu tidak ada.
Bahkan kadang-kadang dia mati katanya ibu rumah mutuahnya menam kambah aja tamang yai keburung ibalah. Siapa yang selalu setia menemani kita? Itulah amal kebajikan yang telah kita persiapkan selama hidup di dunia. Itulah. Bila mana hamba Allah mati dalam keadaan mukmin, dia mempersiapkan bekal yang mencukupi. Ketika dia berada di alam barzakh, maka Allah jadikan amal kebajikan itu laksana orang yang dia cintai, kata Rasulullah. Orang deta lam kubu takalan bagaki oh perumah lon lagawi pa. Takalan raun oh manyempat lagaw maalon. Takalan rawi oh nyempat lagaw ayah lon. Takalan baule oh sinya lon lagaw. Seolah-olah kita masih tidur di dalam kamar. Padahal alam barzakh Allah jelmakan semua amal ibadah kita menjadi orang-orang yang kita cintai. Datang malaikat, apa kata beliau? Tidurlah engkau laksana tidur pengantin baru. Subhanallah. Amal ibadah hukum yang lain hana bu baik nak kubah nu do tatat nan dengar telah nandu menyandinau hana patih kagetan menyeruh nu kubahmu truk 20 manyam lalu drawan melingkai. Emas itu diambil oleh suami, dijadikan 10 manyam untuk mahar istri muda, 10 manyam yang lainnya dipakai di tangan istri mudanya. Pakai ban perasaan kita nyolang bubu ada puhan cintunya aja kan ya Ustaz tengku mengelak kolon nagingan tengku ilong kubudah na kubu kucuka perumah baru nyan korban film Suzana ya. Padahal ketemu juga kok tengah bungkus. Begitu pula kita suami, yo hati-hati yang pernah lu pegang. Terpegang rumah ubiraya terpegang rumah. Merantau di Batam, bangunlah istana di Sigli, kemudian di Matang, di Perlak dan sebagainya. Kitanya kalau wow mentang hinoi Batam tengah kerja pegang rumah ubiraya. Truk tawa gede, kasakit, lihat sakit mati. Lam rumah kalau temong-temong mati katanya balar rumah sakit. Rumah biraya kata pegat. Tak kalau terempok. Kaso si primbet bantai hanali pakai apa model peh-peh kumung gerawa kana. Lihat mati katanya ibi babantainya tekuk galai detat tanoh cacok oi pai. Kalau lam kubul katanya, ya Allah. Hanalong pajoh sapu galak baje hanun temlau raje Batam nong pegang rumahnya ya Allah. Ya Allah. Lon kerja bapete pegang ragum ya Allah hawa ku ayam penye. Hang ku pajoh ya Allah nya ku belau bantainya. Ya Allah. Tak hantar empok rugau. Oleh karenanya Rasulullah mengingatkan kepada kita. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh. Apabila meninggallah manusia putuslah segala amalan, tidak mampu kita kerjakan lagi karena lidah kakekang ananya lom tubuh kacekang sapu hanjang lidah kubur illa bisalasin kecuali 3 walaupun yang yang naruh sumbangan gedanyo mimudua abu yang berbahaya. Harta yang benar-benar milik kita, itulah harta yang telah kita pergunakan, baik yang kita makan menjadi pakaian ataupun yang kita wakaf di jalan Allah. Yang dengar menceleng-celeng ne kebah-kebah lawe nyawanyan kena terang dan nyawa deku. Yang nak kubah kana teku kadang-kadang awai mati yang ngengedanyo. Makanya malaikat Jibril mengingatkan kepada Rasulullah, ya Muhammad,
Ish masyita, hiduplah sesuka hatimu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau itu akan mati. Muhammad, wahbib man syi'ta, cintailah siapapun yang ingin engkau cintai. Apakah engkau ingin mencintai istrimu, ingin mencintai anakmu, pangkat, jabatan, harta benda? Tapi ingat, fa innaka mufariquhu, sesungguhnya engkau akan terpisah dengan apapun yang engkau cintai. Ya Muhammad, wa'mal masyita, kerjakanlah apa saja sesuka hatimu. Ingin engkau melakukan amal kebajikan, silahkan. Ingin engkau melakukan amal keburukan, silahkan. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih, sesungguhnya apapun yang engkau kerjakan tentu ada balasannya di sisi Allah Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apabila yang kita lakukan itu amal kebajikan, walau sebesar zarrah, Allah tetap akan menampakkan balasannya. Bila sebaliknya yang kita kerjakan itu adalah amal keburukan, pun Allah akan memberikan balasannya. Na tawakah ke harta katanya mahan rupa watelah wade mati lagi tanya baru telah ibu bapak sekalian jinau han pede no. Oh wade mati baru tak sadari jinaunya menung tengok-tengok mehi sagai jaga. Wate mati tak kala kita menghadapi sakaratul maut barulah kita menyesal. Uma ndak melunjuk ke daya tukus ni baru kamu 2 miliar tapo aku cukup le ka pahala telah ni. Aku patih ketan. Rasa anduknya pokok. Telah. Cukup le urang telah uro akhirat mi mutuah abu yang berbahagia. Cukup le. Yang kedua, setelah kita meninggal, yang bermanfaat yang kedua adalah ilmu yang berguna. Tidak mesti ilmu agama, ilmu yang berguna. Kadang-kadang nangon katanya hino yang hana buat apa pabrik kaitu kerjaan lakau ke kablinggai ganyan udep munteng panyeng hino sapeur hana. So tepu kadang-kadang na ibu-ibu hino, kadang-kadang na yang dari merdu, kadang-kadang muturi ngengkak na gemurno-murno cara pega ade kadang. Gepurno lah mi mutuahnya naganyan kapah lahilah ade hinoi batamyo ade kapah Aceh temudu. Ketika kita nyomati ile pahala ade baru ade. Apalagi yang kita ajarkan berupa Fatihah ketika dia salat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Pahala Fatihah itu mengalir, hadirin sekalian. Yang ketiga, anak yang senantiasa berdoa, itulah anak yang soleh dan solehah. Hadirin sekalian, ibu bapak yang berbahagia, untuk mendapatkan anak yang saleh dan salehah tidak semudah membalik telapak tangan, butuh usaha yang keras. Karena pengaruh seorang manusia lebih besar daripada temannya, daripada pengaruh keluarga. Nyoba dengar. Makanya keyokandan ngentoi mengon. Makanya Rasulullah mengingatkan, janganlah engkau berteman dengan si pandai besi. Karena menyata mengan si pandai besi, walau hantutung bajai SB cengeh terempok resah. Tapi bertemanlah dengan si penjual minyak wangi, dahan merempok minyak wangi pre percikan terempok resah. Pengaruh teman itu sangat besar. Maka berdengar-dengar imungan dengan pancuri, anak ketanya hanai cuma cuap, pengjih cuma cuap cuma bayau. Imungan dengan awak main game online, ya judi online, ini hanai main tapi juga sagai, peng hasilnya itu mengerasa. Maka berdengar-dengar pengaruh teman itu sangat besar. Oleh karenanya didikan pertama kepada anak adalah didikan agama. Bila mana anak belum mengenal Allah, anak belum mengenal Rasulullah, haram hukumnya bagi orang tua mengajarkan anak ilmu yang lain. Itanya lagu kabeh juga nih. Dari lagu India trok bak lagu yang goyang-goyang itu nyan thonai lah. Trok bak lagu jih juga nih. Allah kalau mituri, Rasulullah kalau mituri, dosa kita kedua orang tua. Yo hati-hati. Dosa. Yang cukup urah demi metuah abu yang berbahagia. Pajan mulai ketika kita dalam keadaan sakit keras. Oh wate kita nyokan nada dalam ruang ICU baru terasa jenau hendak buat berah.
Ketika kita berada di ruang ICU, kita lihat anak orang lain duduk di samping mamanya yang sedang sakit membaca surat Yasin dan sebagainya. Terus anak katanya itu HP selfie, tak cep selfie. Itulah komen doain ya semoga ibuku cepat sembuh, nyampak ke HP-nya macam mana. Watenyan baru ada pegadeng. Nyawatenyan katalah dengan penuh harapan datang seorang anak membaca Al-Quran, rupanya hana terempuk rasa. Ketika itulah kita menyesal. Jino golong terasa, golong. Lebih-lebih hadirin sekalian, ketika kita merasakan sakaratul maut, rupanya si anak tidak tahu bahwa kita sedang dalam keadaan sakaratul maut. Ipikeli anak katanya uang ngambo salah. Ibu dah sinyak mentuahnya lihat kalian tu imam tengku maklum uang dia selusuh si anak. Bantu tu imam berkalat nak nyokan uang tu tengah sakaratul maut, tengah dalam keadaan mabuk mati. Oh menangnya kita mong tu ibu dalam gambar baca surat Yasin. Ia nak pai du iluai waki gerak. Ijenguk leu dalam tiga gai tajang madu tu ibu pakai ban kamaklong kalewat itu. Nagalak na model-modelnya. Datap larani te do buat pelaraji an raya di nampak nyan watenyan baru telah dengan penuh harapan kita mengharapkan tak kalah meninggalkan alam dunia seorang anak laki-laki menjadi imam salat jenazah kita, menjadi kedihana ilmu agama, maka harapan itu akan pupus sia-sia. Lo dekat kejadian takanan wate belinggai ayah wate belinggai mak anak pak sibuk ya cok tenda tengah sibuk ya cok belangong yang nanti tinggal si gempur lagi kaduri naik semayang tan. Makanya ibu bapak sekalian rahimakumullah, persatuan permasa katanya hino nyo nekalan kakanda nekalan bila mana naurajeh belinggai ino nekalan anak ganyan paidu nai baca sama dia bersamaan ngenai baca sama dia bersamaan nyan hoka gorek ne baca doa kurung ciji menyade kedi ji hanai du ina yang pipi rukuk kedi bakurti ne baca doa kurung ciji drone mendau digetu lawetnya ni katanya mau kebah ibapah tak baca sama dia tak baca doa je babaiku kerana pipi rukuk kerana kecukup ulau tak baca sama dia untuk orang tuanya, kita baca doa untuk orang tuanya je babaik kerana maka nyono purnodron gore menyenangkan model lagi nyan hinawa bak katanya nyan abis sama dia ne baca doa kurun cidron mendang itu pu tu kupa itu pu tap itu pu roitan mendung tak baca doa sama dia doa lagi ujung pidang debu Allah maskina kaisan amin mendu sehingga kami begini aneh lagi debu yan apa yang pegang menang maka menyekan ba aneng hanabu. Oh di Batam persatuan permasa, masya Allah tengku ketika ada orang meninggal ratusan orang sama dia nyan terkah gop terkah nalui anak popreh punya bak gop bak anu tu rame tatang urung jak sama dia kini kandan kon menghina wadak dia ceh bak ro tu sama tertuh bersama dia yang nak cuak pulut ke sagai itu yang lain lah yang lele ngejijak ladom lale ngan bu kun ngan tika abeh sama dia abeh ruhum tika qul huwallahu ahad dari li dikasih kere Allahu samad kabeh billah hana yang ikhlas mendoakan kita itulah anak kita tercinta dengan penuh harapan hendaknya ada anak yang menjadi imam salat, rupanya anak kita tidak kita bimbing dengan ilmu pengetahuan agama, menyesal ya penting kalian harta tidak ada guna. Bu, hana urung bahagia di balik harta. Hana, maka betana dia harta. Musibah hujung. Menjayang kasih batam wa wajah itu kurullah lam tu hino. Ya, kalau pegah hino ne pubur lah. Takut lah hartanya dipakai hola yang hana manfaat. Luar kampung je tak jauh ke masjid dia cuma-cuma. Jangan bantu saudara tu. Tidak ada kebahagiaan di balik harta. Nyonya mau contoh. Pernah nun alami ada seorang yang terkaya di kota Luxmawi. Beliau memiliki Suzuya kota Luxmawi. Tapi setiap berjumpa dengan ulun tuan sampai-sampai kekeluh masalah kesusahan. Padahal orang kaya raya. Ustaz mau doa, ustaznya susah, tapi itu susah. Tinggal nun yang senang terjadi kan. Rupanya terbukti pada akhirnya Suzuya itu dimiliki oleh Cina. Kalah beliau dalam gugatan kata lu
Nah sahabat lon yang lain tu pun cukup kasih 3 put ulun tuan di mundi mesra sama langah 3 put telepon ulun tuan tunggu putra sahib kena nijak dapat jawab bodrian ni pajan belah bodrian kau nak tagop you jaga percaya atagop mentang tagop sih lekan hana harta lon ja rumah beliau bu masya Allah rumahnya bruk rumah ulun tuan bilik daya lebih igat rumah ulun tuan bak istana karena bitih dinding tenda kertas tenda watanya londu iluahana trip kemudian kau hujan raya bu tengah hujan raya kekele beliau tengkuhin ana 2 tiat pakon alah nyuruh tamong dalam li tiat wata kita mau dalam londinga dari luar ke kem ngam rumah cukup senang ke padahal rumah bro tinggal dong pakan ke kem beraya luar wata kita pi lonta yang hai senang tak thai dalam pakar raya tam kem ada hai tungku hana lonto ah pegot pi ruhung bubong 12 boh ayan 2 boh tunggu tengah lontun gede ka hak rate lontun gede hak rate nyek gara-gara nyan tekep nyane nganggo tuntun tireh rumah kro tenang do maka kesenangan itu tidak ada di balik harta kesenangan itu berada di balik daripada rasa senang itu tidak ada susah itu tidak ada senang karena menerima susah karena tidak menerima itulah masalahnya hana senang susah ya perasaan batin silih kita nyobrol akai kagejo variu galak ke pajero kagejo pajero galak ke Lexus pokoknya hana tep-tep lagi kita nyob ngejuk lako modelnya galak ke model je pegah lembat lako bang ne je cukup mesra dengan suami kemanapun dia berjalan selalu bergandengan tangan kita yang dia tak kalah 2 bu padahal ketika kita ketahui yang sebenarnya belum tentu yang demikian kita senangi mbak wate tatanya mbak Purmo hai kok bahagia drone nejak bak serujuh 2 nejak bak mall 2 nejak bak pesta 2 apa bahagia cemburu gaknya nyan kan maka kita sering tertipu dengan kejadian luar. Makanya ibu-ibu sekalian, suami yang telah Allah berikan kepada ibu hari ini itulah yang terbaik buat ibu. Lihat yang paling enggak, jangan sia-siakan. Ukur kalau nanti merempok sama, kadang nanti merempok pilih. Maka berdegar-degar, baik bangkaru kan ni katanya, ni tali aku kena ni tali, ini kan tali lah. Alih ketalian he, muwe di noi kota Batam, anak song tegur. Baru gue anak bang balik lagi, hai kumpul. Yang terbaik itulah suami kita sekarang. Tengku betul itu yang terbaik betul. Man kadang-kadang tengah malam tengku ilong na pernah tengku gugliwang ku tengku uyuk ranjang red ke mau lele biru katok-katok aku tengku God tengku God gugliwang tengku God maka lempegah God simak begat ketika gugliwang bertanya nila kau Arhut uyuk ranjang tak berdahinan tayatung utu kemudian kita salat 2 rakaat lalu kita bersimpuh di hadapan Allah tak berdoa ya Allah pakal lagi yang suami lon ya Allah 6 kalau manu tapi hana mu ubah ya Allah andai kata hana kenang geluang malamnya nana semayang malamnya kadang-kadang menyagu gusuk gepak mu semayang subuh tak sokak kenang geluang enggak kenang geluang. Maka Allah itu maha adil. Kenapa Allah berikan kepada kita suami yang senang caci maki? Karena itu nyopi juga tuh. Bahkan Allah memberikan suami kepada kita yang cemburu. Lihat kita nyopi libahin yang cemburu. Jadi Allah memberikan pendamping buat kita. Itulah yang cocok buat kita. Baiklah lagi-lagi kogoh. Baiknya ke pelakor. Baiklah lagi-lagi kogoh. Yang suami kita itulah yang terbaik buat kita. Nanti ngabu. Begitu pula kita sebagai suami, istri yang telah Allah berikan sebagai pendamping bagi kita hari ini, itulah istri yang terbaik buat kita. Hai tabalah jataurinang pak. Hai tabalah. Nekanan urinang heboh anu takubah. Saboh bodrek, saboh stop call, saboh paramek. Yo anda nempegah ke kau, sinyak antrawan lu anda nempegah ke kau. Hai tabalah jataurinang tu. Saboh itu gede mengerah saboh itu gede mengerah saboh tu ila kenen nyanyan gede mempenang
gede mengra, iya gede mengra, nen gede mempip. Kekalan dia merupanya kacau urok bu gede mengtaguan, kuah masa engkot gede mengceruk. Nyanci balik sih kok. Perumoh yu yang kerja don tengah rumah relah tu menyekap dengan ule dan li. Asli tu, hai dah terlihat katanya. Yakinlah, punya tinggal bak katanya tu kumu tua. Yang sabah tengah itu kata kurung bawesi dah hina ganju dah siat. Sabah tu kai tong kata ikan le katanya ngompang hina gadu aja siat. Sabah tu kai kli la kenen tak pempim ka kompeng karya noi kli. Katakanlah nuro rupanya kacau uro le katanya kata dagon bubu kam tutu. Kata dagon kuah hanya kebun. Tak terus hungkul ka salah dia kasihnya rupanya kasihnya lam langong. Tu kata kadang-kadang ho kasihnya rupanya kata balik-balik kasihnya lam langong. Boleh gede nu. Makanya perempuan-perempuan itu adalah orang yang terbaik. Hayat haurinang negu. Cukup hayu hae ni katanya negu. Dan bener teh duku mudua. Sehaya-haya sejuah-juah katanya lah kau menyeko perempuan biasa aja ke mia kenang lawa kan. Hanya anak pun bahaya tu dengan perempuan. Ika mau rinang na modal khusus. Karena senjata perempuan itulah air mata. Nyamia ka kenang air mata, ika mau kam prek-prek dalam bagawan ni. Masih bahaya. Biasa di lapangan kita komandan, kau pasul. Siap. Bantu rumah. Bang. Lipstick belum tahu. Oh ya. Lah tu, nyok sebab mungkin olo hatim kawin yang kenyawa bro ji. Beduk tan bangai. Yang perlu pegah putra, yang perlu pegah untuk mendapatkan anak yang saleh itu tidak semudah membalik telapak tangan. Dengan penuh harapan ketika kita dimasukkan di alam barzakh, hendaknya ada anak kita yang mendampingi kita di samping kita, mengajarkan kita, mentalkinkan kita. Ayah, bila mana tok dua doa malaikat badon nyandon bek resah dan gundah. Yang adalah wakil daripada Allah. Bila mana kita yang bakdon hai ma rabbuka, ma nabiyuka dan sebagainya, menjawab ledron hai ayah dengan lidah yang fasih, ya dikir yang sahih. Allahu Rabbi lebih kita nyolau ruak buah. Senang bahagia kita. Tak kala tengah malam, rupanya anak itulah yang senantiasa merindukan kita. Ibu dah anak mertua ijak bakulah ia tunggu dua. Lihi tunggu dua kita mau lam kamba ismayang sunnah 2 rakaat. Lihi ismayang sunnah karena rindu kepada gedanya 2 urung si. Anak itu pula menadahkan tangan ke atas memohon kepada Allah. Imlakeba Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Maulana, ya Tuhan kamu, nepe ampun ya Allah ban-bandum dausa kamu, dausa jaraw, dausa gaki, dausa bibi, dausa mata.
Dosa hati ya Allah yang tersembunyi, ampun ya Rabbi segala dosa. Nepe ampun ya Allah dosa dua orang syikama. Ne sayang bandua urungnya, lagi ne sayang ke kamu dari ubud hingga dewasa. Nepe ampun ya Allah dosa bandung kure yang bi'ilme yang ke kamu dumna. Nepe ampun ya Allah dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat yang naban sigom dunia. Ya Allah ya Rabbi ya Maulana ya Tuhan kamu, Nabi ke kamu ilmu ya berlebih supaya nyak sahih ibadah dumna. Nabi ke kamu harta yang halal be'ruh kamu ge yang harum yang donedam ya Rabbana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Maulana, ya Tuhan kamu, Nabi ke kamu bangsa Aceh yang nadi Batam, Aceh yang jaya, bangsa Aceh yang taat. Ya Allah, seumur masa Nabi ke kamu ya Allah persatuan selama-lama. Tun uke ya Allah baik kamu pegat dalam acara yang lagi nyorupa yang lebih jauh ya Allah, lebih rayu daripada yang kana. Ya Allah, Nabi ke kakanda kamu ketua permasa, baik ketua permasa kakanda Juanda ataupun kakanda ya Allah Tengku Nanggrau, musabe beliau sehat sentausa. Nabi berpanjang umur baik gato ban Bandung masyarakat Aceh udip bahagia di tanah Batam yang lagi nyorupa. Ya Allah ya Rabbi ya Maulana ya Tuhan kamu, Nabi udip kamu senantiasa di dalam taat berjauh maksiat selama-lama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari panjang lebar nasihat saya dapat diambil kesimpulan yang pertama, merayakan Maulidur Rasul itu tidak akan sia-sia. Allah menjanjikan berupa balasan surga. Yakin dan percayalah. Maka semua kita yang hadir pada malam ini merupakan calon-calonnya ahli surga. Yang kedua, kewajiban kita mengenal siapa itu Muhammad yang sebenarnya. Begitu pula kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kewajiban kita pertama selama kita hidup di dunia adalah mengenal Allah yang sesungguhnya. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Itulah dengan menuntut yang namanya ilmu ma'rifah ataupun ilmu kalam ataupun yang namanya dengan ilmu tauhid. Untuk mengenal Allah wajib kita nyatakan. Begitu pula agar ibadat kita nyonya sah, maka kita dituntun oleh ilmu agama. Menyahana ilmu agama, jangan harap hidup kita bahagia dunia wal akhirah. Yang ketiga, hanya kedua orang tua yang saleh dan salehah yang mampu menghadirkan keturunan-keturunan yang saleh dan salehah. Hanya keturunan yang saleh dan salehah yang akan menjadi modal utama bagi kita sebagai pembantu kita di yaumil qiyamah kelak. Karena anak yang saleh dan salehah itu merupakan aset terbesar bagi kedua orang tua. Mudah-mudahan kita senantiasa hidup diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Pula Allah menghadirkan keturunan anak dan cucu kita menjadi keturunan yang saleh dan salehah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf ada segala kekurangan.
positif kurang 15 ulun tuan langkah di tengah 12 jinokan di tengah sama dengan 2 jam lebih kurang ulun tuan berbicara makin kita pegah-pegah lusanah dengan kebenarannya. Maka Pak Markam yang menjadi mau'izah terimalah, mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita bersama, khususnya bagi saya sebagai pembicara, menjadi bahan pertimbangan bagi ulun tua abu yang berbahagia. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah sedekah yang terkumpul pada malam